kalian kepada Allah. Lihat kalimatnya. Berarti orang yang saling nolong dalam kebaikan, dalam kebenaran, dia sedang merefleksikan ketakwaannya kepada Allah. Berarti sebaliknya, innallaha syadidul iqab. Kalau ada orang yang nolongin keburukan, kejahatan dalam dosa, sesungguhnya dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi طلع البدر علينا من kita hadirkan selama kita hidup di dunia adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi jangan diputus kalimatnya. Hal ini senada dengan apa yang Allah sampaikan di surat Al-Maidah ayat 2. Ya, di ujung ayatnya itu Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Lihat kalimatnya. Berarti orang yang saling nolong dalam kebaikan, dalam kebenaran, dia sedang merefleksikan ketakwaannya kepada Allah. Berarti sebaliknya, innallaha syadidul iqab. Kalau ada orang yang nolongin keburukan, kejahatan dalam dosa, sesungguhnya dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sikap yang harus dihadirkan adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Begitu. Maka karena ini adalah bagian dari perintah Allah yang harus dihadirkan dalam kehidupan kita, tentu begitu banyak pahala yang Allah siapkan untuk orang yang senantiasa menolong dalam kebaikan dan kebenaran itu. Jadi memang untuk bisa senantiasa menolong itu kayaknya perlu latihan nggak sih Ahilman? Iyalah, itu harus dilatih begitu. Harus. Dan yang harus penting juga untuk kita sadari dalam hati bahwa ketika kita menolong seseorang, di saat itu sebenarnya kita sedang menghadirkan diri kita sebagai pribadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nolong itu bukan karena orang sebenarnya. Harusnya karena Allah yang perintahkan kita untuk nolong orang. Karena kalau kita nolong orang, niatnya agar orang itu, mohon maaf ya, membalas kebaikan kita, rasanya akan jadi kecewa dan sakit hati. Betul. Apalagi kalau kita punya orientasi, ya kita bantuin orang biar orang bantuin kita. Kalimat itu perlu direvisi sebenarnya. Jadi yang lebih tepat, kita bantuin orang agar Allah nolong kita. Dan itu yang Allah siapkan untuk kita. Bahkan mungkin kadang-kadang kita tuh suka kecewa misalnya karena kita mungkin membantu orang lain, tapi misalnya yang kita bantu tuh nggak mengucapkan terima kasih. Nah kita tuh gondok gitu. Berarti itu niatnya kita yang salah, yang harus direvisi tadi. Maka kita harus yakin ya bahwa ketika kita menolong, itu adalah bagian dari perintah Allah kepada kita, sehingga saat kita menolong akan tetap mendapatkan pahala dari Allah, walaupun orang yang kita tolong misalnya malah tidak nolong kita atau malah zalim sama kita. Nah pertanyaannya, apa di antara keistimewaan yang Allah siapkan untuk orang yang senantiasa menolong orang lain? Ada 5. Ya, yang pertama. 5 keistimewaan bagi orang yang sering menolong ya saudaranya, tentu dalam kebaikan dan kebenaran. Yang pertama, orang yang suka nolong orang itu menjadi sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau mau lihat sebaik-baiknya manusia di antara kamu siapa, adalah orang yang suka membantu orang lain, yang suka menolong orang lain. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saat dia menolong orang lain, maka dia mendapatkan predikat sebaik-baiknya manusia. Makanya saat dia beribadah gitu ya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, itu harus berefek pada kebaikan dia kepada sesamanya. Dan itu yang menjadi salah satu indikator bahwa ibadah kita sempurna di hadapan Allah. Karena kalau kita mau lihat kualitas keimanan seseorang sempurna atau tidak, lihatlah dari akhlaknya, kan gitu. Jadi iman seseorang itu sempurna dari akhlak, ahsanuhum khuluqa. Dan salah satu akhlak terbaik adalah membantu orang lain, menolong orang lain. Masya Allah. Tapi misalnya kita melihat ada mungkin orang yang secara zahir gitu, Ahilman ya, sholatnya bagus, sedekah,
bukan sedekah sih. Kalau kita konteksnya ibadahnya bagus. Tapi gitu. kadang-kadang menolong tuh enggan gitu. Itu berarti belum sempurna tadi ya akhlaknya ya. Kalau kembali pada konteks tadi, boleh jadi belum sempurna. Tapi harus tahu juga misalnya kenapa alasan dia nggak mau nolong. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Cuman yang pertama yang harus kita ingat adalah orang yang suka menolong, dia mendapatkan predikat sebaik-baiknya manusia. Okay. Nah yang kedua, orang yang senantiasa menolong orang lain, maka dia akan ditolong dalam hidupnya. Ini pasti ini. Wallahu fi aunil abdi maka adalah abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Bahkan di awal hadis ini kan disebutkan, barang siapa yang mengangkat kesulitan seseorang di dunia, maka nanti Allah akan angkat kesulitannya di akhirat. Barang siapa yang melapangkan kesempitan manusia di dunia, maka nanti Allah akan lapangkan urusnya di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seseorang di dunia, maka nanti Allah akan tutup aibnya di akhirat. Jadi ini luar biasa nih. Nah, nextnya, Allah akan menolong seorang hamba ketika hambanya menolong saudaranya. Berarti mau ditolong sama Allah, investasi dulu dengan menolong orang, gitu gak sih Ahilman? Tolong orang lain. Oke, that's it ya. Itu. Jadi mau kan gini, ada bahasa gini. Mau dibantu sama Allah, ya bantu orang lain. Mau ditolong sama Allah, tolong orang lain. Maka saat kita nolong orang lain, kadang ini balasannya nggak dari orang itu. Iya, setuju. Kadang Allah dengan caranya mengirimkan pertolongan kita, itu dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan itulah yang menjadi bagian pertolongan Allah. Maka hari ini, jika ada orang yang, mohon maaf ya, ada orang sulit, mudahkan urusannya. Jika ada orang miskin, bantu hidupnya. Jika ada orang yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Boleh jadi nanti satu saat ketika engkau lagi sempit, lagi susah, ya, tiba-tiba datang pertolongan adalah buah dari apa yang pernah kamu tanam kepada orang lain. Maka hari ini mohon izin ya, Mbak Mila misalnya, kuliah beasiswa gitu ya. Ahilman juga ada demikian, kerja lolos gitu ya. Boleh jadi ikhtiar kita cuma 1%. Tapi sisanya adalah apa? Gerakan kebaikan kita kepada orang lain. Hasil dari doa-doa mereka yang pernah kita bantu dalam hidupnya. Mau nangis rasanya. Oh ya, tapi maksudnya betul ya. Mungkin ikhtiar kita hanya pernah kan kita ngalamin sesuatu kayaknya nggak lolos deh. Kayaknya nggak bisa deh. Tapi dengan izin Allah kemudian dibuka. Nah, dari mana alasannya? Kita nggak pernah tahu. Mungkin ada orang dulu, mohon maaf ya, sedang butuh makan, kita kasih makan. Ada orang yang pernah meminta-minta sama kita, kita bantuin. Kita tuh dulu cuman ya udah ngasih aja deh. Ternyata itu tercatat dalam pandangan Allah sehingga mengantarkan takdir yang baik untuk kita di waktu yang akan datang. Maka yang kedua, orang yang sering dorong orang lain, maka Allah akan tolong hidupnya. Oke. Jadi bukan dalam konteks kesulitan aja ya. Iya. Kadang kita nih lagi mudah jalannya. Iya, ini tiba-tiba mohon maaf ya, kan ada godaan, ada ujian, ada kecelakaan dan segala macam. Maka yang ketiga, orang yang suka nolong orang dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang menyakitkan dirinya. Maka sedekah itu menolak bala kan? Iya, betul. Kebaikanmu itu menolak bala. Dalam catatan tuh engkau akan, misalnya mohon maaf, akan kecelakaan. Tapi karena ada sedekahmu, ada sikapmu yang pernah nolong orang lain, itu kemudian dibelokkan takdirnya sehingga engkau tidak kecelakaan. Maka yang ketiga, orang yang suka nolong orang tuh sama Allah dijaga tuh dari hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Nah, yang keempat, orang yang suka menolong orang lain dihapuskan dosanya. Jadi saat kita nolong orang tuh sebenarnya kita dihapuskan kesalahan, mungkin dari dosa-dosa kecil kita. Makanya kan ada orang begini, udah mah dosanya banyak, nggak pernah nolong orang gitu kan. Jadi ini terlalu banyak gitu. Iya. Nah, caranya adalah ya atuh kalau kita nggak bisa berbuat baik, kalau kita nggak bisa ini gimana gitu, ibadah kita nih belum terlalu rajin atau gimana, ya minimal kebaikan kita ini terus ditingkatkan gitu ya. Jadi ini bisa jadi salah satu pengukur kita bisa mendapatkan kebaikan pada akhirnya. Makanya ini ada konsep ya, mungkin ini lebih ke konsep sedekah lah ya. Iya, tapi bisa kita aplikasikan juga kan. Konsep sedekah terbaik, ada 5 kan. 1, sedekah dengan ikhlas. 2, sedekah dengan tidak mengungkit-ngungkit atau mencaci maki orang yang kita sedekahi. Jadi mentang-mentang udah nolong, dulu kan kamu saya tolong. Ini kan harusnya kadang-kadang ada kalimat itu tidak baik untuk dihadirkan. Yang ketiga, sedekah dengan yang terbaik atau nolong dengan yang terbaik. Semaksimal yang kita bisa mungkin. Ya. Yang keempat, nolong orang pas kita lagi butuh ditolong gitu.
Jadi sedekah pas kita lagi butuh ditolong, sebenarnya kita malah ngeluarin gitu. Itu kan berat banget berat soalnya banget. ya. Nah yang kelima tentu adalah menolong orang yang sangat membutuhkan. Ada 5 tuh. Ikhlas, tidak mencaci maki dan tidak memungkit, beri yang terbaik, kemudian ngasih tolong orang saat kita lagi butuh ditolong, dan yang kelima tolongin orang yang lagi membutuhkan. Masya Allah. 5. Dahsyat. طلع